Apakah boleh menikah dengan saudara tiri sendiri? Ini pemirsa menarik sekali pertanyaannya. Hanya saja ketika kita mendengar kata saudara tiri, di sini ada beberapa definisi. Ketika seseorang punya ayah, lalu ayahnya menikah lagi dengan wanita lain, dan dengan wanita yang kedua ini dengan ibu tirinya ternyata si ayah punya anak lagi. Artinya kalau misalnya saya punya saudara seayah beda ibu, ini pun dibilangnya saudara tiri. Seseorang punya saudara seibu beda ayah, ini juga disebut dengan saudara tiri. Orang yang beda ayah, beda ibu, ini juga disebut dengan saudara tiri. Maka di sini akan kita definisikan mana yang mahram dan mana yang bukan. Yang mahram adalah jika kita dengan saudara tiri kita tersebut memiliki ayah atau ibu yang sama. Walaupun ayah dan ibunya tidak sepasang, tidak punya orang tua sepasang yang sama, tapi kalau punya satu common parent aja, itu udah oke. Seayah, beda ibu, atau seibu, beda ayah, ini adalah mahram dan tidak boleh menikah satu sama lain. Tapi kalau misalnya tirinya ini sama-sama anak bawaan, saya kasih contoh nih pemirsa. Seorang janda yang sudah memiliki anak gadis menikah dengan seorang duda yang sudah sebelumnya punya anak perjaka. Maka jika si duda dan si janda ini menikah, anak masing-masing tinggal dalam satu rumah, sama-sama membawa anak nih masing-masing ya. Si janda dengan anak perawannya, si duda dengan anak perjakanya, anak mereka masing-masing ini juga disebut dengan anak tiri. Anak tiri yang sama-sama anak bawaan, beda bapak dan beda ibu. Nah, di sini sama sekali tidak ada hubungan kemahraman. Dan jika mereka ternyata jatuh cinta, sama seperti kedua orang tua mereka yang jatuh cinta lalu menikah, nah ini boleh. Jadi saudara tiri yang sama-sama anak bawaan, beda ayah, beda ibu, ini adalah bukan mahram dan mereka boleh menikah. Kalau perlu menikahnya sekalian saja satu pelaminan. Si janda dan si duda ini menikah, anak masing-masing menikah. Kalau perlu bisa 3 pasang nih pemirsa. Dengan siapa? Kalau si janda punya ibu yang sudah menjanda, si duda punya bapak yang sudah menduda, sama-sama besan nih mau menikah dengan besan, si duda dengan si janda, kemudian anak bawaan masing-masing jatuh cinta, semuanya menikah, 3 pasang satu pelaminan, it's okay, nggak masalah. Hitung-hitung ya hemat catering ya pemirsa ya, it's okay kalau mau. Tapi kalau tidak mau ya tidak masalah. Tapi dalam pandangan hukum fikih, anak bawaan ini adalah bukan mahram. Dan konsekuensinya, pertama mereka boleh menikah, yang kedua harus saling menutup aurat, tidak boleh mereka membuka aurat satu sama lain, karena walaupun orang tua mereka menikah, tapi mereka bukan mahram, anak bawaan tetap harus menjaga jarak, menjaga aurat masing-masing, tidak boleh berkhalwat, tidak boleh bercengkrama, berduaan, bersentuhan dan lain sebagainya, karena mereka bukanlah mahram. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Bolehkah menikahi saudara dari ibu tiri? Nah ini pertanyaannya mungkin mengandung beberapa tafsiran ya. Yang pertama perlu kita ketahui bahasanya ibu tiri itu siapa? Ibu yang dinikahi oleh ayah kita, gitu ya. Tetapi yang bukan ibu kita. Jadi perempuan yang dinikahin oleh ayah kita selain yang melahirkan kita, maka itu kita sebut sebagai ibu tiri. Nah, saudara dari ibu tiri ini maksudnya apa? Nanti jawabannya bisa boleh, bisa tidak. Jika yang dimaksud adalah saudara dari ibu tiri yang mana dia saudara tersebut adalah anak dari ayah kita. Jadi ayah kita menikah dengan seorang perempuan dan dari pernikahan itu lahir seorang anak. Maka kita katakan saudara tersebut adalah saudara seayah meskipun beda ibu. Nah, dan ketika dia adalah seayah, maka hukumnya haram bagi kita untuk menikahi dia. Kenapa? Karena dia mahram kita. Ya, mahram itu berarti auratnya nanti beda, boleh untuk melihat rambutnya gitu ya, boleh untuk berduaan dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang dimaksud adalah saudara dari ibu tiri ini adalah misalkan ayah kita menikah dengan seorang janda yang sudah punya anak gitu ya. Jadi sebelum menikah dengan ayah kita, dia juga sudah punya anak dari orang lain, dan ketika menikah otomatis anak dari ibu tiri itu menjadi seolah-olah saudara kita juga. Tetapi dengan kita itu berbeda ayahnya dan juga berbeda ibunya gitu ya. Kalau kita perhatikan, ayah kita dengan saudara tersebut beda, ibu kita dengan saudara tersebut juga berbeda. Maka di sini
diperbolehkan bagi dia untuk menikahi saudara tiri dari ibu yang lain ayah, lain ibu ini. Kenapa? Karena dia bukan merupakan mahram. Ya, karena mahram itu disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama ya karena nasab, ya karena dia saudara, dia ayah, dia ibu, dia tante gitu ya. Maka ini adalah mahram karena nasab. Yang kedua adalah mahram karena musyawarah atau karena pernikahan, karena besanan, mertua, menantu, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah mahram karena rodoah, yaitu kita menyusu kepada seseorang dan kemudian dia punya anak, maka anak tersebut adalah saudara sesusuan. Atau kepada ibu yang menyusui itu juga tidak boleh menikah karena dia memang mahram kita. Nah, sedangkan saudara tiri dari ibu tiri ini yang mana dengan kita itu berbeda ayahnya dan juga berbeda ibunya, maka tidak ada kaitannya dengan kita, tidak ada sebab mahram dengan dia karena nasab. Nah, jadi dia itu tidak sedarah sama sekali dengan kita gitu ya. Tidak seayah, tidak seibu. Memang akhirnya jadi saudara karena pernikahan ayah kita dan ibu dia, gitu ya. Maka ini meskipun saudara tetapi tidak ada hubungan darah, maka tidak bisa dikatakan mahram dan diperbolehkan bagi dia untuk menikah. Ayahnya menikah dengan ibunya, anaknya menikah dengan anaknya. Ini sangat mungkin terjadi gitu ya. Jadi diperbolehkan asal memang berbeda ayah dan ibunya, bukan anak dari ayah kita, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, boleh nikah enggak kalau saudara sepupuan yang orang tuanya bapaknya kakak kandung bapak saya? Boleh, sepupu itu bukan mahram. Sepupu itu bukan mahram, boleh nikah di antara sepupu. Saya tanya sama antum. Ada seorang lelaki menikah, punya anak 2, laki-laki 2. Kemudian istrinya meninggal. Kemudian dia menikah dengan janda. Janda tersebut punya anak bawaan perempuan 2. Paham atau tidak? Ada laki-laki punya anak anak laki-laki 2. Dia nikah dengan seorang janda punya anak bawa perempuan 2. Nah, anak laki-laki dia dengan anak perempuan istrinya janda ini mahram atau bukan? Mahram atau bukan? Boleh menikah atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Boleh ya, boleh ya. Karena sebagian orang tidak ngerti di saat. Kalau sang laki-laki dengan anak perempuannya nggak boleh. Karena laki-laki ini bagi anak perempuan janda tersebut adalah mahram karena dia sudah gauli ibunya. Dia sudah gauli ibunya, maka anak-anak dari janda tersebut semuanya mahram bagi sang lelaki. Tetapi anaknya laki-laki tersebut bukanlah mahram bagi anak perempuan jandanya tadi, janda yang dia nikahi tadi. Saudara tiri bukanlah mahram. Boleh nggak nikah? Boleh. Jadi kedua orang tuanya menikah, anaknya juga menikah, ya boleh. Jadi mertuanya adalah ibu tirinya, atau yang satu mertuanya sekaligus apa? Ayah tirinya. Boleh, umpamanya ada janda punya anak wanita, terus duda punya anak lelaki. Orang tuanya nikah, anaknya nikah. Boleh? Boleh. Karena bukan mahram. Atau sebaliknya, yang laki-laki punya anak perempuan, yang perempuan punya anak laki-laki. Ayah ibunya nikah, ada kedua anaknya juga nikah. Boleh? Boleh. Karena bukan mahram. Karena bukan mahram, mereka itu tidak boleh berkhalwat, berdua-dua. Tidak boleh juga si wanitanya ini umpamanya membuka aurat di hadapan saudara tirinya. Tidak boleh bonceng, yuk antar tuh adikmu gitu. Karena dua-duanya sudah baligh. Ya adik tiri, bukan mahram. Nggak boleh boncengan. Antar tuh pakai mobil, berdua-duaan itu berkhalwat dalam mobil, maka tidak boleh ya. Walhasil saudara tiri bukanlah mahram dan mereka boleh menikah. Wallahu a'lam. Ya Habib, saya nih seorang janda. Rencananya mau nikah lagi dengan seorang duda. Bagaimana nanti kalau anak saya dan anaknya dia juga dinikahkan ya Habib? Ini hukum pernikahan antara anak sama anak gitu ya. Iya. Anaknya si istri adalah anaknya si bapak, kan gitu ya. Anaknya si istri, anaknya suami. Bintu zaujah. Anaknya suami juga anaknya istri. Ya,
ibnu zauj. Tapi anak sama anak ini hubungannya apa? Saudara yang haram dinikah itu siapa? Yang haram dinikah itu saudara kandung. Dia bukan saudara kandung. Saudara seibu, dia bukan saudara seibu. Saudara seayah, dia bukan saudara seayah. Ya kan? Oke. Kemudian ukhtun, saudara. Sudah tadi ya. Umun, ibu, dia bukan ibu. Khalatun, saudaranya ibu, dia bukan. Saudaranya ayah, dia bukan. Anaknya saudara, ponakan, dia bukan. Siapa dia? Orang lain. Boleh nikah? Boleh. Apa yang membuat dilarang gitu loh? Yang membuat larangan itu yang mana? Hurimat alaikum, dalam Al-Quran itu Allah menyatakan diharamkan atas kamu ummahatukum, ibu kamu nggak boleh kita nikahi, atau banatukum, anak kita nggak boleh kita nikahi. Kemudian akhwatukum, saudara. Kemudian kholat, saudaranya ibu, saudaranya bapak, anak saudara. Dia bukan orang lain. Batal wudu, ya batal. Karena dia batal wudu, maka boleh dinikahi. Gak ada masalah. Bapaknya sama ibunya nikah, anak sama anak nikah. Udah, selesai, gak repot. Gak usah cari orang lain.